Seorang saksi kembali mengemuka di tengah kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi tersebut bernama Liga Akbar Cahyana alias Gaga. Kuasa hukum Peggy Setiawan meyakinkan jika kesaksian Liga Akbar dapat membuat kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina menjadi terang benderang. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Liga Akbar merupakan teman dekat pasangan Vina dan Peggy. Liga juga diklaim mengetahui peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Liga yang disebut-sebut sebagai saksi kunci Selasa sore mendatangi Mapolda Jabar bersama kuasa hukumnya. 7 kuasa hukum mendampingi Liga Akbar untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Datang didampingi kuasa hukumnya Titin, Krisnamurti, dan Farhad Abbas, serta adik Peggy Setiawan yaitu Robi dan rekan kerja Peggy Setiawan yang juga didampingi kuasa hukumnya. Lantas, benarkah Liga Akbar merupakan saksi kunci yang dapat membuka lebar kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah kesaksian Liga Akbar dapat membebaskan Peggy Setiawan yang kini meringkuk di penjara? Tim TV One mengabarkan. Udah ya Mas ya. Informasinya ada sejumlah poin yang dicabut keterangannya dari BAP Liga Akbar dalam keterangan sebelumnya, termasuk ini persidangan. Apakah ini kemudian berpengaruh terhadap penyelidikan atau penyidikan yang sedang berlangsung pada saat ini? Berpengaruh jugakah dengan nasib seorang Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan? Nah, kita akan membahas itu dalam dialog kita pada pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Lalu ada di dalam sambungan daring ada Bang Yudia Alamsyah selaku kuasa hukum Peggy Setiawan dan ada Bang Vincentius Mendrova selaku praktisi hukum pidana. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Yudia dulu. Bang Yudia, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bang Yudia dalam beberapa berita di online begitu, Anda mengatakan bahwa Liga Akbar ini akan menjadi penentu yang akan menentukan bahwa bersalah atau tidaknya Peggy Setiawan. Nah, apa yang membuat Anda yakin bahwa keterangan dari Liga Akbar ini akan menguntungkan atau bisa jadi merugikan klien Anda? Iya, kemarin itu Liga Akbar ini kan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Nah ini perlu saya pertegas juga bahwa Liga Akbar ini bukan kita yang mengajukan, tapi emang Liga Akbar ini saksi yang pernah diperiksa dan dihadirkan oleh penyidik ke pemeriksaan terkait perkenalannya antara Liga Akbar dengan Eki dan Vina. Nah makanya kemarin kita dampingi dalam pemeriksaannya karena mendapatkan panggilan dari Polda Jabar. Sebelumnya juga Liga Akbar ini meminta perlindungan hukum dan bantuan hukum. Nah setelah kita pelajari bahwa apa yang akan disampaikan Liga ini akan meluruskan terkait peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki, karena disebut-sebut juga Liga Akbar ini kan mengetahui pada saat Eki ataupun Vina pada saat malam itu dikejar dan dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah ini yang kami luruskan sehingga kami membantu untuk melindungi dan mendampingi Liga Akbar ini karena akan memberikan kronologis yang sebenarnya. Nah yang pertama, Liga Akbar ini tidak kenal dengan namanya Peggy Setiawan. Yang kedua, dari kronologis yang pernah disampaikan
Liga Akbar ini pada saat pemeriksaan di kepolisian. Nah, ini ada beberapa poin yang dicabut. Apa saja poin yang dicabut, Pak Yudi? Poin yang dicabut itu bahwa Liga Akbar ini tidak merasa ada pada posisi bahwa Egy dan Vina ini sedang mengendarai kendaraan, diteriaki dan dilempari. Nah, di situ posisi Liga Akbar itu sama sekali tidak ada di tempat. Akan tetapi emang betul diakui oleh Liga Akbar pada saat sore harinya Liga Akbar ini bersama dengan Eki. Kemudian sekitar pukul setelah maghrib itu Eki ini berpamitan untuk menjemput Vina dengan maksud akan mengadakan perkumpulan salah satu geng motor. Nah, setelah menjemput Vina, Eki pun kembali lagi ke tempat tongkrongan, yaitu di warung depan SMA 4 Cirebon. Nah, setelah dari situ putus, tidak ada rangkaian lagi. Tuh. Makanya ini yang dipertegas oleh Liga Akbar bahwa kejadian dilempar, dikejar itu sebenarnya tidak ada. Tapi kemudian Liga Akbar artinya mengetahui pakaian yang terakhir dipakai oleh Eki, lalu motor yang digunakan oleh Eki seperti apa, karena kan ini banyak yang mengatakan bahwa Eki menggunakan jaket satu perkumpulan motor dan lain sebagainya. Betul. Makanya ini nyambung lagi rangkaiannya itu pada saat Liga Akbar masih nongkrong di depan warung SMA 4 tersebut sekitar pukul 23.00 lah. Dari temannya itu ada yang mengabari bahwa Eki meninggal. Tuh, makanya dari sini Liga Akbar dan temannya ini mencari tahu keberadaan Eki di mana. 2 rumah sakit yang didatangi, ternyata Eki ini ada di Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, setelah dipastikan oleh dokter dan Eki, dokter menyarankan untuk menghubungi pihak keluarga Eki dan Vina. Nah, ini juga yang korban Vina juga didatangi langsung oleh Liga Akbar untuk memberitahukan bahwa Vina terjadi kecelakaan gitu. Karena kabar awalnya itu gitu, ya. Baik, saat di tahun 2016 dan keterangan di 2024 ini kan berbeda. Apakah di tahun 2016 ada semacam mungkin intimidasi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga pernyataan Liga Akbar ini agak berbeda dengan pernyataan di tahun 2024? Ya, ini yang jadi permasalahan, Mbak. Makanya kami coba untuk mendampingi Liga karena yang bersangkutan ini merasa ketakutan selama ini. Karena apa yang telah diberikan ataupun di keterangan di kepolisian tidak sesuai dengan keadaannya atau faktanya. Nah, Liga juga mengatakan bahwa pada saat diperiksa sebagai saksi, rangkaian-rangkaian tersebut itu sudah ada yang mengkondisikan. Nah, pada awalnya Liga Akbar ini sudah menolak, tidak mau menandatangani BAP tersebut. Nah, akan tetapi Liga ini selalu diarahkan untuk menandatangani BAP itu. Baik, saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, dengan adanya pencabutan beberapa poin yang ternyata sebelumnya dihadirkan sebagai saksi kunci dalam persidangan, lalu kemudian mencabut beberapa poin yang menjadi inti dari saksi kunci itu tadi, Pak. Nah, apakah ini akan mempengaruhi proses selanjutnya ke depan, Pak? Ya, itulah dari keterangan itu tadi bisa menggambarkan ya betapa rumitnya penyidik ya waktu itu mengumpulkan kesaksian ataupun barang bukti ataupun keterangan yang ingin menggiring kepada apa skenario yang terjadi ya.
karena keterangannya berubah-ubah, kemudian mengatakan itu karena didesak oleh kekuatan Pihak apa tertentu. gitu ya. Akibatnya kan ya apa yang disampaikan pada waktu pemeriksaan pertama dulu seakan-akan itu diingkari bahwa itu bukan sesungguhnya yang seperti itu ya. Iya, iya. Tetapi masalahnya adalah apa yang disampaikan di berita acara waktu itu, itulah yang diceritakan di persidangan. Iya. Jadi makanya ya kita sekarang saya jadi nggak heran lagi kenapa hakim kok bisa menjatuhkan putusan seperti itu ya, karena waktu itu yang bisa dihadirkan oleh penyidik kelihatannya yang paling banyak adalah kesaksian-kesaksian para saksi Ya. ataupun yang melihat ataupun siapa. Sedangkan bukti-bukti material seperti jejak-jejak dan sebagainya itu Terbatas ya. sangat terbatas sekali. Nah, kemudian saya bisa membaca kira-kira ya, kenapa penyidik tidak meneruskan kepada penyidikan yang saintifik misalnya penggunaan CCTV dan sebagainya. Karena waktu itu ya barangkali ya ini, karena dia tidak dikejar oleh jaksa, tidak diminta bukti-bukti yang lebih kuat untuk membuktikan itu, sehingga dengan itu saja Sudah cukup. dibikin sudah cukup. Nah kebetulan kok dengan bukti yang seperti itu saja hakim juga bisa mempunyai keyakinan gitu kan. Itulah yang menjadi problem sehingga seakan-akan dulu kok hanya kesaksian gitu kan. Itu yang terjadi, dan kemudian kesaksian pun sekarang rawannya daripada kesaksian itu adalah apabila dicabut kan gitu ya. Jadi yang tadinya ada bukti jadi tidak ada kan. Sama juga dengan waktu DPU dulu ada 3 kok kemudian hilang. Dulu kan DPU itu kan disebutkan oleh 5 orang ini mengatakan Terpidana ya, itu ya. oke lah saksi ini bukti kuat. Nah begitu dicabut ya udah nggak ada kekuatan lagi. Tapi kesaksian dari Gaga ini yang dikatakan sebagai saksi kunci ini di mata penyidik akan seperti apa, Pak Arianto? Bagi penyidik sih sekarang pasti akan diserap ya. Sebetulnya yang benar tuh yang disampaikan dulu atau yang sekarang. Ya. Kalau estimate saya pasti nanti dari pemeriksaan itu kalau meragukan pasti nanti digunakan lie detector atau ahli forensik untuk menilai kesaksian itu, mana yang benar mana yang salah gitu. Saya kira sekarang ya polisi tidak bisa lagi pakai pola yang lama yang tahun 2016 itu, hanya kesaksian didasarkan itu untuk meyakinkan hakim, karena itu kan sudah disanggah oleh publik ya bahwa itu kan rekayasa dan sebagainya. Makanya memang harus didukung dengan bukti-bukti otentik yang saintifik. Misalnya ya kalau bisa dicari handphonenya si itu korban ataupun saksi-saksi semua dilihat, dilacak kembali saat itu ada di mana misalnya begitu. Kemudian CCTV itu tadi yang kemarin kan beredar gitu, itu nyata apa tidak? Sebetulnya keterangan-keterangan daripada orang banyak ini yang celometan beda-beda ini, apabila CCTV-nya itu ada kita nggak usah pusing-pusing kan, lu kayak gitu kan gitu. Nah mestinya inilah yang harus dikejar oleh penyidik sekarang ini, saya pikir semaksimal mungkin. Ini mungkin mencari saksi-saksi karena memang alat bukti lainnya tidak ada lemah ya, Pak, ya? Saat itu ya. Saya kira kalau saat itu sudah ada CCTV pasti ada, pasti sudah ada ya. Cuman waktu itu nggak dikejar ke situ karena tidak dengan berkas yang sudah dibikin oleh polisi waktu itu ya, hanya saksi-saksi kan itu berkas itu dikirimkan ke jaksa, diteliti. Jaksa itu meneliti Pak, apakah cukup bukti ini apa enggak untuk sajadian tuntutan. Kalau itu sudah cukup, ya polisi pasti nggak meneruskan lagi. Gitu. Masalahnya kira-kira begitu jadi. Nah, saya ingin ke Bang Vincent. Bang Vincent, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh saksi kunci pada persidangan sebelumnya, Gaga, yang sekarang kemudian mencabut lagi beberapa poin BAP-nya, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kronologi secara langsung, ia hanya tahu sebelum berangkat aja si Eki begitu. Nah ini apa kemudian implikasi hukum ke depannya, Bang Vincent? Ya, tentu ini merupakan tantangan baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Kalau kita lihat dari berbagai keterangan yang sudah disampaikan, muncul saksi-saksi yang kemudian menganulir keterangan yang sudah disampaikan pada saat penyidikan ataupun dalam pemeriksaan di keterangan di pengadilan di tahun 2016. Nah ini kan menjadi tantangan berat bagi penyidikan kasus Peggy Setiawan ini. Tentu
ini akan diuji apakah kemudian keterangan yang berubah ini memiliki relevansi terhadap fakta-fakta baru yang terungkap di dalam penyidikan khususnya terhadap tersangka Peggy Setiawan. Nah, kalau ada korelasi antara keterangan yang saksi yang satu dengan keterangan saksi yang satunya yang menguatkan bahwa penyidikan atau keterangan BAP dan keterangan di persidangan tahun 2016 itu bisa merubah fakta baru ini. Nah, ini tentu pihak penyidik haruslah hati-hati dalam meneruskan kasus Peggy Setiawan ini. Jadi karena begini, saksi dalam merubah keterangannya, apalagi sudah disampaikan dalam pengadilan, keterangan tersebut di bawah sumpah, ini memiliki konsekuensi hukum, karena kalau kemudian tidak bisa dibuktikan keterangan itu bahwa apa yang disampaikan pada saat 2016 itu bisa ada konsekuensi hukum sebagai keterangan palsu. Nah, ini kan tidak mudah bagi seseorang untuk merubah keterangan. Nah, tentu harus ada titik terang oleh penyidik apakah betul Peggy Setiawan merupakan pelaku yang masuk dalam daftar tersebut. Karena kecurigaan Bang Vincent. publik ini sebetulnya Ya, nanti kita juga akan mendalami terkait apakah bukti-bukti juga yang dimiliki Peggy seperti menghadirkan Liga ini bisa juga membuat asumsi Peggy yang menyatakan tidak bersalah ini semakin kuat nantinya. Kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Yudia. Singkat saja terakhir Pak Yudia, apa kedepannya apa dilakukan oleh kuasa hukum Peggy? Gimana, Pak? Coba. Nextnya ke depannya langkah apa yang akan dilakukan kuasa hukum Peggy, Pak? Iya, singkat kita saja. Tetap untuk mencari keadilan dari Peggy Setiawan lah. Makanya ini kan ada alur yang emang berubah dan terpotong. Makanya ini proses masih panjang karena dari Liga Akbar juga kan menyebutkan beberapa orang yang harus diminta konfirmasinya, termasuk dari pihak penyidik. Tuh, makanya ini proses masih panjang dan kita juga sambil menunggu langkah-langkah berikutnya sih, Mbak. Baik, selanjutnya Bang Vincent. Terakhir Bang, dari Abang singkat aja Bang, mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Ya, baik. Kalau menurut saya, pertama kalau memang dari pihak Peggy Setiawan merasa memiliki saksi-saksi yang kuat untuk menganulir keterlibatan dia dalam tindak pidana ini, yang menurut saya ini memang bisa dilakukan pra-peradilan terhadap saat tidaknya penangkapan itu. Karena kalau misalnya kita menunggu pihak penyidik untuk menghentikan perkara ini, tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh penyidik. Karena ini penyidik berupaya untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan dan benar ada keterlibatan Peggy Setiawan. Jadi langkah yang harus dilakukan harus diuji, karena memang kan publik dan juga dari keterangan-keterangan saksi ini dikatakan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukan dia pelakunya. Nah, menurut saya Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan hukum bisa menguji sah tidaknya penangkapan tersebut, sah yang halan tersebut. Nah, ini kalau sudah diuji di pra-peradilan tentu akan jelas dan terlihat apakah salah tangkap atau tidak. Jadi menurut saya untuk menguji itu sudah ada forumnya, yaitu melalui forum peradilan. Demikian. Baik.
Pak Arianto, terakhir mungkin tadi ada dikatakan memang harus dilakukan pra-peradilan untuk menguji bagaimana kekuatan penyidik dalam hal pentersangkakan ini. Nah, apakah kemudian dengan pra-peradilan ini, lalu kemudian ada kesaksian baru dari Gaga, nah ini bagaimana kemudian penyidik harus bersikap untuk kemudian agar kasus ini terang benderang? Ya, dengan banyaknya sanggahan-sanggahan ini ya, menurut saya ini malah bagus ya. Untuk penyidik lebih tajam lagi mencari barang bukti yang menguatkan si Peggy ini, apakah dia terlibat apa tidak. Ya. Pengalaman yang lalu kalau cuman yang kesaksian-kesaksian itu sudah disanggah lah bahwa itu rekayasa dan sebagainya. Makanya sekarang di samping penyidik itu membandingkan mana yang kuat, ya mana yang benar, bukti-bukti yang memberatkan atau yang meringankan, dia juga harus mencari juga dukungan untuk meyakinkan hakim nanti bahwa yang terjadi adalah ini yang saat adanya. Bukan hanya cerita dari yang memberatkan maupun yang meringankan, nanti mereka bisa gampang sekali dicabut di sana gitu ya. Sehingga akhirnya hakim jadi bingung. Ya, ini terakhir penyidik harus hati-hati bahwa kalau hanya membebankan ataupun mendambakan pada keterangan saksi, kira-kira nanti hakim jadi tidak yakin itu putusannya, sehingga bisa berubah dari putusan yang tahun 2016 dulu. Kira-kira gitu. Ya, kita harapannya juga walaupun dengan banyaknya saksi-saksi yang muncul ini juga bisa membuka kasus ini semakin terang benderang begitu ya Pak lebih Arianto. tajam. Jadi penyidikannya lebih tajam. Ya, terima kasih banyak Pak Arianto Sutadi sudah berbagi informasi, dan juga Pak Yudia dan juga Bang Vincentius yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.